Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delbi Rahmadini dengan NIM 2020901095 dari kelas Psikologi Islam 3, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Adapun maksud dan tujuan saya dalam pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Pendidikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat pengantar psikologi pendidikan. Pada negara-negara yang berkembang atau negara maju, pendidikan menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Kesadaran akan pentingnya pendidikan tercermin dari perilaku masyarakat atau wali siswa yang mencarikan sekolah ataupun universitas yang bermutu bagi anaknya. Orang tua rela mengeluarkan banyak uang demi mencarikan sekolah yang bermutu meskipun itu mahal. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dari ilmu pengetahuan, maka perubahan-perubahan pesat terjadi pula dalam dunia pendidikan. Kurikulum seringkali kita dengar sering direvisi, terus tujuan pendidikan tuh sering mengalami perubahan, dan metode mengajar mengalami perubahan. Hal itu semua tidak lain dalam usaha meningkatkan mutu dan layanan pendidikan. Semua orang yang terlibat di dalam proses pendidikan perlu mengarahkan perhatian kepada sifat dan hakikat peserta didik, sehingga pelayanan pengajaran membuahkan pribadi-pribadi yang berkembang secara wajar dan efektif. Dalam hal ini, penerapan psikologi, terutama psikologi belajar, memerlukan pemikiran yang mendalam, agar pelayanan atau perlakuan terhadap siswa atau peserta didik sesuai dengan sifat dan hakikat peserta didik. Selanjutnya, pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang belajar, pertumbuhan, dan kematangan individu serta penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap reaksi manusia. Pendidikan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi proses mengajar dan belajar. Tentu saja proses belajar dan mengajar ini tidak selamanya berjalan dengan lancar. Pasti memiliki hambatan ataupun kesulitan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesulitan belajar. Apa kesulitan belajar? Menurut Sasmita 1989 halaman 64 mengatakan bahwa kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh hambatan-hambatan tertentu untuk memperoleh hasil belajar. Nah, tentu saja kesulitan belajar ini memiliki gejala-gejalanya. Apa saja sih gejala dari kesulitan belajar itu? Menurut Harjo Suwarno 1989 halaman 65 mengatakan bahwa gejala-gejala tersebut adalah: yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai kelompoknya. Yang kedua, lambat dalam mengerjakan tugas-tugas dan selalu tertinggal dari teman-temannya dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang disediakan. Bahkan, seringkali individu tersebut tidak mengumpulkan tugas. Yang ketiga, memperhatikan sikap-sikap yang kurang wajar, seperti sikap acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, ataupun berbohong. Yang keempat yaitu memperlihatkan gejala-gejala emosional yang kurang wajar, yaitu seperti pemurung, tersinggung, pemarah, kurang gembira, malas, suka ngobrol saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Seringkali kita jumpai teman-teman di kelas kita yang seringkali mengobrol di saat dosen maupun guru sedang menjelaskan materi. Bahkan, bukan saat dosen saja yang berbicara. Teman-teman saat melakukan presentasi pun mereka tidak mendengarkan dan malah sibuk berbincang dengan sendirinya. Hal tersebut termasuk ke dalam gejala-gejala kesulitan belajar. Lalu, bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar ini? Ada beberapa cara menurut Idrus tahun 2006 halaman 202, yaitu 1. Mengenali peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. 2. Memahami tentang kesulitan peserta didik. Yang ketiga yaitu menetapkan latar belakang atau alasan kesulitan belajar siswa didik. Yang keempat, merancang strategi pembelajaran yang tepat digunakan untuk sistem pembelajaran. Dan yang terakhir, menggunakan bantuan dalam melaksanakan kegiatan.
Nah, teman-teman, dengan adanya pencegahan dini terhadap kesulitan belajar, siswa maka dapat mengurangi dampak buruk yang dihasilkan oleh kesulitan belajar pada siswa. Adapun contoh dari kesulitan belajar, yaitu contoh yang pertama ya adalah disleksia. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, ataupun mengeja. Dan contoh kedua yaitu hiperaktif, kondisi di mana anak tidak bisa diam atau bahkan sulit untuk fokus. Adapun referensi dari materi yang telah saya bahas pada kali ini yaitu ini. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.